ya tentu sedang diberi amanah oleh negara, dan saya juga harus bekerja untuk negara juga, untuk membantu Bapak Presiden. Pak, tapi kalau ditanya lebih susah mana menjadi pengusaha atau politikus, ayo? Karena BPR Muamalah ini ya kita bangun, tidak kita tampilkan seperti sebuah fasilitas yang besar, karena ini kita memang gitu, khusus untuk melayani masyarakat. Jadi jangan sampai kita jauh dari kehidupan aktivitas sosial sehari-hari masyarakat. Kita punya informasi kalau Pak Mar ini hobi banget untuk mengoleksi mobil dan juga motor antik. Ketika itu saya juga pernah jadi kenek. Kenek apalagi Pak? Tadi bemo udah. Ada kenek mobil. Jadi kalau dulu kan di Jogja ya, itu kan ada mobil-mobil pribadi yang buat dikaryakan gitu ya. Jadi ya iseng-iseng saya lagi nggak sekolah ya jadi kenek. Value penting apa Pak yang bisa dibawa dari dunia usaha ke dunia politik Pak? Berpolitik ini adalah perjuangan, bukanlah pekerjaan. P3 harus membangun trust yang besar ya, agar apa yang dikerjakan oleh P3 nanti ini bisa diterima oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat. Sudah di Kota Cilegon dan sekarang tepatnya berada di kantor BCS Group. Wah, ada yang empunya bisnis ini nih. Kita samperin aja kali ya, ngobrol-ngobrol sama beliau. Yuk. Selamat sore Pak Mardiono. Selamat sore. Jihan Pak dari Tempo Pak. Mbak Jihan, apa kabar? Alhamdulillah Terima saya kasih baik. banyak. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, selamat siang Bapak semuanya. Izin mau ikut ganggu Pak Mar nih, Tempo nih, boleh ya Pak ya? Ya. Sedang ada kegiatan apa hari ini? Oh ya, hari-hari yang rutin secara tidak terjadwal, karena saya sebagai orang yang sekarang sedang diberi amanah oleh negara, yaitu menjadi utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan ya, sehingga usaha-usaha yang saya bangun dulu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ini, saya jarang hadir, datang monitor. Jadi saya percayakan kepada para direksi ini yang ada di samping saya ini, direksi-direksi. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk bincang-bincang, berdiskusi tentang kondisi terkini ya dengan para direksi. Oke, baik. Ini Bapak-Bapak izin kalau Pak Mar kami culik dulu boleh kali ya Pak? Saya pengen ikut Pak, Tempo melihat-lihat apa aja sih yang ada di BCS. Boleh. Ya, Jadi Pak, ya? ini kantornya BCS yang ada di Cilegon. Nah, kantor ini malah disebut sebagai bagian dari kantor yang pusatnya, ya. Malah kalau di Jakarta itu cabang. Ya. Kemudian di daerah lain seperti di Solo, Jogja, ya, Surabaya, Bali, kemudian ada juga di Kalimantan Barat. Ini adalah cabang-cabang, tapi pusatnya ada di sini di Cilegon. Oke, beruntung banget saya bisa langsung datang ke kantor pusat sekaligus ketemu Pak Mar. Boleh nggak sih Pak ikut ngintip-ngintip Pak? Saya boleh, silakan Mbak Jihan, silakan. Tapi kalau mau jalan ke pabrik, ke ini, karena di atas ada banyak lalu lalang crane, jadi ada aturan safety, kita mesti pakai helm untuk melindungi keselamatan. Ini karena di atas ada lalu lalang kegiatan, ada crane yang mengangkut barang-barang di atas. Jadi pakai harus, APD ya Pak ya? Harus pakai APD. Saking luasnya mungkin Pak, kita harus pakai ini Pak. Oh iya. Kalau muter jalan kaki lumayan, waktunya juga habis nanti. Betul. Ya, kecuali kalau pagi sambil olahraga. Betul, biar sehat ya Pak ya, kata Pak tadi katanya. Oke. Ya. Tapi secara umum BCS itu berarti bidangnya apa sih Pak? Ya, jadi ada industri, ya kita memproduksi pipa baja. Ya, pipa baja dari mulai yang retail ya, setengah in sampai dengan 6 in ya, untuk buat baja. Nah, pipa ini bisa dipakai untuk PDAM, untuk konstruksi bangunan ya, juga untuk scaffolding ya, juga untuk mebler ya, dibikin untuk kursi-kursi sesuai dengan ukuran-ukurannya gitu. Nah, jadi pabrik yang kita produksi di sini ini bisa menghasilkan produk-produk yang ada juga yang hilirnya nanti tukang las ya, kemudian juga para pelaku industri furniture
Ya. Berarti nggak cuma bahannya aja ya Pak, tapi sampai ke Ya. hilirnya, sampai jadi produk ya, gitu tapi ya? kita artinya kita melayani untuk di pengusaha nanti di turun-turunannya itu ada ya pelaku-pelaku industri yang dihilir itu ada juga yang memproduksi bahan bakunya dari saya yang kita produksi yaitu pabrik pipa itu. Oke, baik. Ya, Pak, ya. ini kita sudah sampai. Ya, ya. Ini dia ya Pak ya. Nah itu tadi ya, jadi itu dari mulai proses yang hulu, ya bahan baku, kemudian nanti masuk pada proses mandril pelenturan. Setelah masuk pada pelenturan, maka masuk pada pengerolan, ya. Setelah pengerolan, nanti masuk pada pengelasan, dan setelah masuk pada pengelasan, finishing, kemudian nanti masuk pemotongan. Jadi karena ini panjang sekali, jadi dipotong-potong panjang 12 meter. Nah setelah itu baru masuk ke quality control. Ya, di quality control nanti akan dicek apakah itu sudah masuk pada standar SNI. Ya. Nah setelah itu baru masuk ke gudang. Oke. Nah, nanti setelah di gudang baru nanti akan diangkut menuju ke konsumen. Oh, didistribusikan gitu ya Pak ya? Ternyata ini semua dibalik pipa-pipa yang biasa kita tahu ya Pak ya? Ya. Seperti ini Ya. prosesnya. Ini dari mulai kalau ada konstruksi di bandara, ada bangunan yang lengkung-lengkung, ya. Kemudian ada konstruksi-konstruksi yang berasal dari pipa bulat, ya. Kemudian juga seperti bangunan-bangunan, kemudian PDAM, pipa air, ya. Kemudian masuk pada juga perusahaan-perusahaan pabrik furniture yang menggunakan tiang-tiang pipa, ya, juga railing-railing seperti ini, dan juga scaffolding yang dipakai untuk manjat bangunan tinggi. Ini semuanya bahan bakunya dari sini. Dari bahan-bahan atau material seperti ini ya Pak ya? Betul. Ini yang tadi bahan baku material itu ya Pak ya? Oh Ya, ini yang lem hijau itu? bahan baku. Betul. Ini yang lem hijau itu yang bisa kita lalui untuk orang, apalagi tamu ya, kecuali yang bisa melintas di luar hijau itu adalah petugas safety. Oh, Iya. baik. Tapi kalau tamu seperti saya mau tidak ada pilihan selain nurut di line hijau ini ya Pak ya? Betul, betul. Karena ini kalau kita tahu bahwa ini sangat berat, jadi kalau misalnya kaki kita itu menabrak, apalagi ketabrak ya, Atau kejatuhan. ini satu gulung untuk yang masih belum dipotong. Ini saja ini lebih dari 1 ton, Mbak. Ini segitu Ya, Pak? satu roll ini. Jadi yang satu gulung ini satu gulung ini bisa 2 ton. Ya. Jadi satu gulung yang masih utuh nanti 15 ton. Nanti kalau kita lihat di sebelah sana, itu sudah 15 tonan. Jadi ini 6 ton hanya dibagi 2 aja nih. Ini 6 ton, ini dibagi 2. Dan berarti ini ada 3 ton. 3 ton itu 3.000 kilo. Ya. Oke, baik Pak, ini saya senang banget sih bisa diajak ngeliat langsung kayak tadi Bapak bilang. Ternyata di sini pabriknya loh, dari hasil-hasil yang biasa kita cuma lihat sehari-hari, ternyata dibikinnya di sini. Ya. Ya, Betul. Pak. Tapi saya penasaran sih Pak, dari puluhan tahun menjadi pengusaha begitu ya, terus kemudian terjun ke politik begitu. Value-value apa sih Pak yang rasanya relate gitu ya antara dunia bisnis dengan dunia politik? Tantangan di dunia bisnis dengan tantangan di dunia politik itu sama ya. Mirip-mirip Di gitu dunia Pak. bisnis juga ada kompetisi ya. Kemudian ada juga fluktuatif ya dalam suatu gelombang pasar dan sebagainya ya. Di dunia politik juga sama ya. Tantangannya juga besar. Jadi ya hampir 11-12 lah. Ya, tantangan untuk kehidupan bisnis dan kehidupan politik. Berarti sudah ditempa di dunia usaha masuk politik ya? Nggak terlalu iya. sulit ya Pak ya? Insya Allah, karena memang juga saya bisa memisahkan ya, mana yang ini dunia bisnis saya, dan mana yang dunia politik saya, dan mana adalah yang tugas kenegaraan saya. Saya sudah bisa memisahkan itu, karena saat ini saya diberi amanah ada 3 tugas. Pertama tugas sebagai pelaku entrepreneur ya,
karena karyawan banyak ya. Lalu sebagai tugas untuk ketua partai politik ya, juga banyak seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian sebagai utusan presiden ya, sebagai ya tentu sedang diberi amanah oleh negara, saya juga harus bekerja untuk negara kita, untuk membantu Bapak Presiden. Pak, tapi kalau ditanya lebih susah mana, menjadi pengusaha atau politikus, ayo? Tiga-tiganya susah. Tiga-tiganya susah, tidak mudah. Karena jadi membangun tanggung jawab yang penuh ya Pak ya? Ya, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Khususnya adalah bukan hanya bertanggung jawab di dunia dalam keberhasilan saja, tapi harus bertanggung jawab di akhirat saja. Itu yang penting ya Pak ya? Nah, Pak Amar biasanya kalau sudah ngecek-ngecek di area pabrik, terus ada tujuan kemana lagi sih kalau untuk monitoring? Ya, jadi industri ini tidak terlepas dari ada namanya perbankan. Ya. Nah, kita juga di dalam grup ini ada Bank BPR Syariah. Karena berbagai aspek kehidupan itu pasti akan berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Maka kita mendirikan Bank Syariah untuk memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi umat, pengusaha-pengusaha kecil. Kalau ini kan sudah menengah ya. Nah, kalau nanti yang pengusaha kecil tidak difasilitasi nanti jadi kesenjangan sosial. Nah, kalau mau saya tawarkan, yuk kita lihat di Bank BPR Syariah. Siap. Yang menjadi grupnya perusahaan ini. Oke. Dia ikut ya Pak ya? Baik. Oke. Oke, kita jalan. Oke, sekarang kita sudah di mobil Bapak, siap berjalan. Kita mau kemana sih Pak sebenarnya ini? Ya, kita mau ke BPR. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS ya, di mana bank itu sudah saya dirikan sejak 32 tahun yang lalu ya. Nah, kenapa saya harus membangun bank syariah itu? Pertama adalah karena saya membangun kawasan industri di sini dan kemudian banyak saya juga punya karyawan. Awalnya adalah Baitul Mal Watanwil hanya khusus untuk memfasilitasi karyawan-karyawan. Tetapi kemudian karena saya melihat di kalangan masyarakat ya yang tidak bisa menjangkau ke perbankan konvensional, perbankan yang besar ya, maka masyarakat pengusaha-pengusaha yang konvensional, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha pasar, sekolah-sekolah itu tidak bisa menjangkau ke perbankan. Maka itu kemudian saya buka ya menjadi BPR Syariah. Kemudian itu untuk pelayanan terhadap masyarakat. Alhamdulillah itu terus tumbuh dan berkembang dan selama 30 tahun lebih ini sudah mendapatkan predikat dari majalah Award BI ya. 5 tahun berturut-turut itu menjadi BPRS terbaik ya di Indonesia. Nah, memang BPRS ini BPRS yang bersejarah karena BPRS Muamalah ini ya kita bangun tidak kita tampilkan seperti sebuah fasilitas yang besar yang karena ini kita memang gitu khusus untuk melayani masyarakat. Jadi jangan sampai kita jauh dari kehidupan aktivitas sosial sehari-hari masyarakat. Karena BPR ini juga melayani masyarakat yang kelas menengah ke bawah, maka juga kita harus membangun sebuah style yang menyesuaikan tidak dengan kebutuhan mereka gitu masyarakat, ya? Tidak boleh jauh dari mereka. Nah, banyak kantor-kantor cabang yang kita dirikan di pasar-pasar. Nah, di sini ini sangat bersejarah karena kebetulan ini yang kita jadikan kantor pusat ini adalah di mana saya punya rumah yang pertama kalinya dulu. Pertama kali Jadi banget. ya sebelum itu saya merantau, itu pindah-pindah dan saya belum punya rumah ya. Nah, sehingga saya punya rumah yang pertama itu sebelum kemudian saya pindah ke Karawaci Tangerang ya, maka ini saya jadikan untuk kantor BPR agar terus saya juga dekat dengan masyarakat, saya tidak jauh dengan masyarakat, sehingga di situ kalau ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan ekonomi pas waktunya anak masuk sekolah tapi nggak punya uang, kemudian masyarakat yang anaknya sedang membangun dunia usaha atau juga dalam rumah itu sendiri yang membangun dunia usaha, nah biasanya itu bisa pinjam dari BPR ini ya? BPR Muamalah itu. Kenapa demikian? Karena saya ingin
Saat itu boleh ya saya cerita ya? Boleh dong, Pak. Ya, Kita saya ingin tahu, di Cilegon itu saya aktif dulu bersama-sama berinteraksi dengan elemen masyarakat dan kemudian saya mendirikan namanya Forum Studi Kandungan Al-Quran. Ya, saya tidak sendirian, saya ngadakan para aktivis ya, kemudian para tokoh-tokoh agama ya, mendirikan Forum Studi Kandungan Al-Quran. Kita selenggarakan setiap 1 bulan itu 2 kali pertemuan dengan kita juga mengundang narasumber ya dengan jamaah. Nah, narasumbernya dulu kalau nggak Pak Yusril Esa Mahendra, Pak Pemudanya ya, Pak Amin Rais, Bang Imaduddin, kemudian Pak, ya Pak Profesor Damar Jati Supajar, itu yang kita terus bergulir kita menghadirkan beliau. Nah ini kita untuk membedah tentang apa sih sebenarnya yang harus kita perbuat dengan umat. Nah, ternyata soal ekonomi itu tidak kalah penting, makanya kemudian kita mendorong agar BPR ini nanti bisa menjadi bagian dari sarana prasarana untuk memfasilitasi umat agar umat itu terus tumbuh berkembang untuk membangun kesejahteraan dalam kehidupannya. Ya tentu diperlukan adanya modal ya, kesejahteraan ekonomi lah ya, dan harus tumbuh dan terus tumbuh berkembang. Itu yang menjadi keinginan setiap insan menjalani sebuah kehidupan. Tentu saja. Baik, tapi Pak, saya benar-benar penasaran. Informasi yang saya dapatkan, Bapak ini kan aslinya Jogja, tapi kenapa kemudian memilih untuk membangun segala lini bisnis ini ada di Cilegon gitu, Pak? Ya itu tentu saya sebelum ke Cilegon itu ada petualang ya. Pernah petualang. Saya juga di Korea pernah, kemudian juga saya pernah di Palembang. Baik. Keliling kayak ini Bapak ya? Ya, kemudian terakhir yang terlama adalah saya di Cilegon. Saya sudah 45 tahun saya ada di Cilegon dan alhamdulillah karir semua dalam kehidupan saya itu tumbuh dan berkembang selama ada di Banten ini, saya di Cilegon. Jadi saya mulai dari kecil membangun dunia usaha, saya juga berkarir di dunia aktivis ya. Saya juga aktivis ya, termasuk membangun Foska ya, bareng-bareng saya dengan Pak Amin Rais, Pak Yusril, kemudian Pak Bung Imaduddin, Pak Yusril Esa Mahendra itu kata kami. Nah, sebagai panggilan jiwa kita untuk hidup bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat, bersama dengan umat. Sampai sekarang ya Pak, 34 tahun tadi ya Pak ya? 33 ya. 33 menuju 34, oke. Nanti kita akan lihat langsung ya Pak, seperti apa sih bangunan yang dulu Bapak bilang rumah pertama kali Bapak di Cilegon. Yang akhirnya menjadi kantor pusat Pak, atau kantor pusat BPR? Sekarang ini kantor pusat BPR-nya di situ. Ya, nanti saya perlihatkan kenapa itu memang saya pertahankan, karena memang ya harus bersuasana yang kerakyatan ya, bersama dengan umat gitu ya. Nah, memang banyak usulan-usulan ketika bank ini sudah tumbuh besar, nasabahnya banyak gitu. Kenapa enggak kemudian kita bangun gedung bertingkat ya, kemudian kita tidak pindah ke kota-kota sentra ekonomi gitu ya. Nah, kalau itu nanti akhirnya hanya bermanfaat untuk diri saya dan pemegang saham kan. Tapi nanti jauh dengan umat, jauh dengan rakyat. Baik, ini sepertinya kita sudah sedikit lagi sampai ya Pak di Bank BPR ya. Wah, kami senang banget sih Pak bisa diajak satu mobil sama Bapak, karena kita tahu, kita punya informasi kalau Pak Mar ini hobi banget untuk mengoleksi mobil dan juga motor antik. Bener gak Pak? Iya, tapi saya bukan ngoleksi dalam hal hobi ya. Di samping ada sih sedikit, sebenarnya nggak terlalu besar hobinya, tetapi itu adalah sejarah. Ya, sejarah. Jadi misalnya saya dulu saat itu menjadi kenek bemo. Pernah Pak? Tetapi memang yang punya bemo itu bibi. Ya, bibi itu dia nggak punya anak. Kemudian saya kalau habis sekolah itu saya ngenek bibi itu supaya saya dapat uang kecil-kecil buat tambahan gitu jajan gitu ya. Nah itu bemo ya. Kemudian saya belajar nyetir-nyetir, mencuri-curi kalau supirnya udah pulang gitu, saya habis nyuci gitu. Karena kalau udah terus saya nyuci-nyuci gitu ya. Nah, terus nanti ya saya belajar parkir, mundur, maju gitu. Itu bemo. Nah, itu yang saya koleksi sampai sekarang. Kemudian ketika itu saya juga pernah jadi kenek. Kenek apalagi Pak? Tadi bemo udah. Ada kenek mobil. Jadi kalau dulu kan di Jogja ya, itu kan ada mobil-mobil pribadi yang buat dikaryakan gitu ya. Nah, jadi ya iseng-iseng saya lagi nggak sekolah ya jadi kenek gitu ya.
Umur berapa Pak itu Pak? Ya sejak umur ya kira-kira 7 tahun, 8 tahun gitu. Wow. Nah itulah perjalanan. Nah, sehingga Fakta unik sejarah banget itu semua itu saya koleksi, termasuk motor ya. Motor saya memang pernah dibelikan oleh bule itu. Bule itu adiknya ibu ya, karena dia nggak punya anak. Kalau ibu banyak anak. Jadi kalau saya minta apa-apa itu ke bule. Biasanya gitu sih. Ke bule, karena bule yang nggak punya anak. Jadi udah kamu ikut saya aja. Ya, tapi aku minta sangu bule gitu ya, kasih gitu. Tapi udah dikasih sangu ya pulang saya. Sama aja dong. Assalamualaikum. Ya, kabar Pak Samsul. Ya, Samsul ya. Ini rumah saya pertama kali saya punya rumah. Ini berarti dulu halaman ini ya Pak lewat ya? pintu samping itu adalah garasi. Ya, di belakang ada garasi agak besar. Kemudian itu yang samping itu dulu rumah sebelah itu sebenarnya dulunya rumah tetangga, tapi karena mau berangkat haji kemudian dijual. Nah itu saya jadikan posko. Posko Ya, untuk? posko itu kalau ada masyarakat yang mau minta ketemu saya sebelum saya punya tadi masjid. Ya, belum punya kawasan industri itu ya, kalau mau ketemu saya nanti ketemunya di posko. Jadi posko saya itu nanti jadi rumah ini sebelah ini untuk ketemu masyarakat, ketemu tokoh, ketemu pemuda gitu. Ini rumah di sana posko ya Pak ya? Oke, Wah, banyak kenangan di rumah Joko Loro nih Pak. Banyak sekali. Ada di samping lagi. Ya. Sambil pengen lihat Pak. Ya. Tapi Pak Par, kenapa sih Pak sepeduli itu sama tadi ya rakyat-rakyat yang menengah ke bawah gitu, sampai bukan mengurungkan ya, tapi maksudnya menahan diri untuk tadi memperbesar Bank Syariah ini segala macam. Apa Pak motivasi di tadi? Mbak, ini penuh dengan tantangan. Pada saat saya mendirikan ini bersama dengan namanya Pak Ambe Mulyasarip. Itu pada saat mendirikan ini kita bersosialisasi ke masyarakat tentang Bank Syariah. Kita cukup ditentang juga oleh masyarakat ya. Biasanya yang menentang banyak kaum ibu. Dulu kalau habis sholat subuh saya ada kultum, ada kultum, kemudian saya dikasih waktu, saya mensosialisasikan tentang Bank Syariah. Nah, lalu ibu-ibu bertanya dengan saya, mungkin dia punya anak atau saudaranya ada di perbankan konvensional. Pak, apa sih Pak bedanya Bank Syariah dengan bank konvensional yang lain? Toh ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita juga bayar bunga juga lah, Pak. Hanya beda nama toh. Betul. Itu kan? Ujung-ujungnya bahkan kadang-kadang lebih mahal antara membayar bunga atau bagi hasil ke bank syariah, kemudian dengan membayar bunga di bank konvensional. Karena ada persoalan tadi, ya kita ini menjauhi riba, sehingga kita tidak menerima riba. Sementara mungkin bank konvensional itu nggak ada mempersoalkan dengan riba. Seperti misalnya barang sitaan, orang yang sedang jatuh miskin, meninggalkan yatim, ya kemudian itu ya disita saja misalnya gitu. Nah artinya itu bergabung menjadi bagian-bagian harta riba tadi. Nah Bank Syariah kita menjauhkan dari harta-harta riba itu. Bapak akan tetap dengan keyakinan bahwa ya udah kantor pusatnya akan tetap di sini dengan tujuan tadi dekat dengan umat, dekat dengan para nasabah ya Pak. Tidak akan memindahkan ini kemana-mana. Ya, saya tumbuh dari tempat ini. Ya, tempat ini adalah pertama kali saya punya rumah setelah saya berpindah-pindah 9 kali. 9 kali mengontrak tinggal di kontrakan, tinggal di kos-kosan ya. Nah, ini rumah ini sama dengan Partai P3 ya. Disitulah rumah saya pertama kali saya berpolitik. Nah, jadi saya tidak pindah-pindah. Ya, sama dengan rumah ini juga saya tidak berpindah-pindah ya. Nah, agar saya tidak jauh juga dengan rakyat, dengan masyarakat, maka ini saya pertahankan fungsinya untuk melayani umat. Oke, termasuk di situ masih tetap menjadi posko atau bagaimana Pak? Masih. Sampai sekarang? Poskonya Pak Samsul. Oke, Jian, kita lihat-lihat ya kantor ini. Ini masuk ke ruang rapat. Ruang rapat ini dulunya kamar utama saya. Kamar utama Pak? Ya, ini kamar utama saya ada di sini yang sekarang dijadikan ruang rapat. Nah,
ini mah jalan-jalan di Ya. rumah masa lalunya Ya, Pak ini Mar. rumah masa lalu. Ini kamar utama saya. Ini ruang rapat. Sekarang ini ya. menjadi ruang meeting Ya, cuman bedanya dulu ada tembus pintu untuk ke kamar mandi belakang. Oh, oke. Ya, ya. Sama-sama. Lalu kemana lagi, Ya. Pak? Ini yang kita jadikan musola. Ini dulu ada taman di sini. Oh, dulu ini taman Ya, jadi musola kemudian ya? ini dapur. Ya, kemudian ini tempat pembantu. Dan di atas itu ada anak angkat saya. Nah, dulu saya apa punya lagi berarti? anak angkat ada 3. Jadi di atas ada 3 kamar gitu kita pakai untuk anak angkat saya laki-laki ya. Mereka sekarang sudah bekerja semua, sudah berumah tangga semua ya. Anak angkat saya itu dulu ada yang saya ambil dari pinggir rel kereta api. Dia nggak tahu ibunya di mana, katanya berasal dari naik kereta api berangkat dari Cirebon. Tapi bicaranya pun masih cedal-cedal. Usia berapa, Pak, itu? Ebon gitu. Waktu itu dia umur 4 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun itu. Kemudian yang satu lagi perempuan ya, dia dari Jawa, yatim piatu, ibunya meninggal dan sekarang sudah punya suami. Dan satu lagi laki-laki itu saya temukan di Merak di terminal, dia terlantar. Nah, itu yang saya asuh. Lainnya ya saya ada anak-anak asuh yang lain yang alhamdulillah sekarang sudah pada jadi orang, tapi yang paling lama adalah anak asuh yang dari kecil yang 3 orang itu yang. Ini semuanya masih utuh semuanya, termasuk tangga untuk naik ke lantai 2 buat anak-anak asuh Tidak saya. Ada yang berubah, Pak. Cuman ini aja, Pak, musola ada yang dibongkarnya, berubah. Pak. Ya, cuman musola ini yang memang dari dulu musola ini kan memang taman ya. Ini dulu kita pindahkan. Musola itu ada di belakang karena kita sering bersolat jamaah dengan anak asuh, pembantu dan lain-lain. Nah, jadi itu masih kita pertahankan bersama dengan garasinya. Nah, ini ke rumah samping ya. Ini dulu rumah samping itu jadi dulunya sih memang punya tetangga, kemudian saya beli karena dibagi waris. Kemudian ini jadi posko kalau saya ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Oke, termasuk ini Pak, dari dulu sudah ada Pak? Sudah. Kolam Oh ini ikan belum. Ini masih baru ya? Ini inovasinya BPR aja di sini. Katanya sering buat bikin konten Pak di sana Pak, Ya. teman BPR. Mungkin nasabah. Oh Ya, bisa juga. mungkin nasabah yang bikin konten gitu ya, habis nabung atau habis narik uang ya, karena narik uang juga di BPR ini bisa narik lewat handphone, lewat ATM bisa ngambil di dulu bisa ngambil kalau nggak salah itu di Indomaret, di Alfamart. Pokoknya semangatnya tadi yang mendekatkan dengan masyarakat, mempermudah proses transaksi dan sebagainya. Ya, betul, ya. Ini masih digunakan berarti ya Pak sampai Masih, sekarang? Posko masih ini? semuanya digunakan. Jadi ini semuanya dipakai untuk fasilitas kegiatan BPR. Oke. Ya. Senang banget ini. Nah, saya lama dulu tinggal di rumah ini. Ya. Total berapa tahun berarti Pak sebelum akhirnya berpindah lagi ke mana, Karawaci ya Pak? Totalnya saya yang menetap tinggal di sini adalah sekitar 20 tahun. 20 tahun ya. Oke, dari tahun berapa sampai tahun berapa masih ingat nggak Pak? Masih ingat ya, saya sejak mulai tahun 83. Oke, nah sudah kita menelusuri rumah masa lalunya Pak Amar, rumah Joko Loro ini. Baik. Pak, tapi boleh nggak sih Pak kita ngobrol lebih jauh, Boleh, lebih lanjut boleh, begitu, boleh. tapi di situasi yang lebih nyaman atau enak itu Boleh. Kan, Pak? Mungkin kembali ke ruang kerja saya yang ada di kantor kawasan industri ya. Boleh. Mungkin di situ akan lebih nyaman. Siap, oke Ya, Pak. Kita langsung let's go. Baik. Siap. Baik. Oke Pak. Oke, Sobat Tempo, dan akhirnya tadi setelah kita jalan-jalan muter-muter ya Pak Mar ya, dari ngecek-ngecek pabrik, terus mampir juga ke BPR Syariah punya Pak Mar. Sekarang kita sudah tiba di ruangan tempat Pak Mardiono biasa bekerja di BCS ini ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Dari perjalanan yang cukup panjang dan menyenangkan tadi, saya jadi penasaran aja sih Pak. Kan kelilingnya tuh kayak jauh banget, ada puluhan hektar ya. Berapa hektar Pak? In total area ini? 25 hektar. 25 hektar ya Pak ya. Itu sudah berdiri sejak 2000 atau 90 sekian? Ini sudah berdiri di kawasan ini selama 35 tahun. 35 tahun ya Pak ya. Perjalanan yang tidak sebentar artinya begitu ya. Tapi kalau bicara soal dari perjalanan panjang tadi sampai sekarang begitu ya, value penting apa Pak yang bisa dibawa dari dunia usaha ke dunia politik Pak? Penting Mbak Jihan bahwa
politik ini ya ini memerlukan daya dukung logistik yang kuat. Ya, kalau orang Jawa bilang itu jerbasuki mawobeo. Semua bentuk kegiatan aktivitas bagi kehidupan sosial ini tidak akan terlepas dari soal biaya. Nah, Muhammad Rasulullah SAW ya pada saat menjalankan amanah, yaitu diberi tugas untuk berdakwah ya, atau diberi tugas sebagai wahyu Allah untuk menjaga agama, mensiarkan agama Islam. Itu juga beliau mempersiapkan logistik sebagai daya dukung untuk menjalankan syiarnya itu, dalam menjalankan perjuangannya itu. Ya, bahkan Muhammad Rasulullah SAW tidak sendirian, bahkan juga didukung oleh seorang pendamping yang memiliki ya kekuatan daya dukung logistik yang kuat, yaitu Siti Khadijah. Nah, itulah memang setiap langkah-langkah perjuangan. Oleh karena itu tentu ini sangat berguna dan sangat bermakna manakala nanti di dunia politik ini sudah membawa kemandirian dalam daya dukung logistik yang kuat. Itu tidak bisa dimenafikan begitu saja. Oke, artinya Bapak ingin bicara bahwa untuk bisa mandiri secara politik atau tadi kemandirian politik itu bisa berangkat dari stabilitas yang didapat dari dunia usaha juga, begitu ya Pak ya? Menurut pandangan saya itu sangat penting ya, karena sekali lagi berpolitik ini adalah perjuangan, bukanlah pekerjaan. Ya, bagi saya politik ini adalah perjuangan yang harus kita jiwai, perjuangan yang bukan hanya untuk diri kita, karena adalah politik itu hakikatnya adalah untuk memperjuangkan umat. Ya. Nah, karena itu dalam memperjuangkan umat itu kan tidak mungkinlah ya kita belum punya fondasi-fondasi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas memberikan support atau memberikan sebuah gagasan, pandangan, ajakan, ya, kemudian juga dalam menggelorakan ya untuk perjuangan umat itu. Saya pikir kalau tidak punya kekuatan-kekuatan, walaupun memang kekuatan itu tidak juga hanya dimiliki oleh sendiri. Betul. Ini juga butuh ada kekuatan kolektif ya. Tetapi sama satu dengan yang lain itu harus saling memberikan daya dukung ya secara bersama-sama. Oke, baik Pak Amar. Sekarang kita mengerucut ke persoalan tentang P3 sendiri, Pak. Nah, kita tahu bahwa kemarin adalah momen pertama kalinya P3 ini kemudian tidak lolos ke parlemen begitu. Kira-kira dari sudut pandang Pak Amar sendiri, strategi apa Pak yang sudah disiapkan supaya nanti ini tidak terjadi kembali? Ya, jadi dalam tema muktamar yang akan insya Allah kita selenggarakan pada akhir bulan ini, yaitu di tanggal 27 September, tanggal 28 hingga tanggal 29, ya kita mengusung tema transformasi P3 untuk Indonesia. Nah, tema itu kami usung bahwa P3 sudah siap bertransformasi dan kemudian P3 ingin menghadirkan sebuah sumbangsih ya bagi bangsa dan negara. Nah, melalui apa itu ya tentu ya, kita era saat ini kita tahu bahwa betapa pentingnya ya pertama bagaimana soal pembangunan sarana prasarana pendidikan, ya. Kemudian bagaimana pembangunan sarana-sarana peribadatan. Kemudian juga bagaimana pembangunan infrastruktur dalam memberikan peluang terhadap generasi milenial agar ikut serta ya menjadi bagian dari para pelaku pengelola ekonomi bangsa.
Karena tidak boleh bahwa Indonesia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan alam yang melimpah, kita punya emas, kita punya perak, ya, kita punya nikel, ya, kita punya minyak, kita punya semua, kita punya batu bara, kita punya emas, tapi kemudian nanti ini tidak dikelola oleh anak-anak bangsa kita sendiri, ya, tapi justru ini dikelola oleh bangsa-bangsa asing yang kurang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi umat. Nah, generasi-generasi kita harus masuk di pundi-pundi potensi-potensi kekayaan alam ini agar betul-betul kekayaan alam ini dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negaranya kuat, rakyatnya juga makmur. Amin, amin. Jadi strateginya apa Pak supaya bisa tadi akhirnya bisa bergabung dengan parlemen di waktu selanjutnya? Tentu itu merupakan bagian upaya. Jadi kerja elektoral itu kan harus kerja kepercayaan, kerja trust, ya. Nah, sehingga P3 butuh untuk mengimplementasikan dalam transformasi ini, P3 harus membangun trust yang besar, ya, agar apa yang dikerjakan oleh P3 nanti ini bisa diterima oleh rakyat, dipercaya oleh rakyat, ya. Bagaimana kita bisa ingin memberikan sumbangsih terhadap misalnya, ya, kita baru saja mendengar ada sarana peribadatan di daerah Bogor, ya, ada masjid dengan gedung majelis taklim, ya, itu ambruk, ya. Nah, ini tentu menjadi tugas Partai Persatuan Bangunan sebagai partai yang berasaskan Islam, bahwa hal yang sedemikian rupa itu tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu kita harus mendorong terhadap berdirinya sarana dan prasarana peribadatan, ya, karena Indonesia adalah mayoritas Muslim, ya. Oleh karena itu juga harus diberikan fasilitas yang memadai dan aman, ya, terhadap aktivitas masyarakat yang sedang menunaikan, ya, ibadahnya, ya, seperti majelis taklim dan kemudian juga masjid-masjid. Nah, ini kan diperlukan adanya sebuah kebijakan-kebijakan politik yang kuat, di mana P3 sebagai partai yang berasaskan Islam ini harus menjadi pelopor dan motor. Nah, kalau nanti P3 sudah kembali ke parlemen, ya, itu kita harus memperjuangkan itu, ya, agar itu tidak terjadi lagi. Namun juga tidak kita menunggu, ya, sampai nanti ke parlemen kembali, karena daerah-daerah kita juga masih memiliki keterwakilan, ya, di DPRD baik kabupaten maupun kota. Nah, saat ini juga kita sudah terus, ya, menggelorakan agar rekan-rekan yang ada di daerah-daerah itu juga menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan umat, agar sarana-sarana peribadatan, ya, infrastruktur peribadatan itu juga menjadi perhatian khusus. Kita menyadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan anggaran, ya, ini juga menjadi bagian dari yang harus kita mencari solusi. Ya, jadi tantangan gitu ya Pak? Ya? Menjadi tantangan, ya, karena keterbatasan anggaran tadi. Kemudian di bidang lain misalnya sarana prasarana pendidikan, ya, di mana saat ini Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, telah menjadi wujud daripada implementasi asta-cita beliau, yaitu bahwa kaum du'afa, kemudian rakyat miskin yang tidak mampu menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal pendidikan ini sudah dilaksanakan, yaitu mendirikan sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat dengan kurikulum dan standar pendidikan yang bertaraf nasional bahkan internasional dengan kurikulum yang baik. Kemudian rakyat yang tidak memiliki kemampuan itu bisa sekolah di situ secara gratis. Ya. Nah, ini
akan merubah nanti generasi-generasi yang akan datang, itu mungkin akan banyak melahirkan calon-calon pemimpin-pemimpin, calon-calon pelaku-pelaku entrepreneur, calon-calon para politisi ya yang dia handal, yang sudah dipersiapkan sejak dini. Itu di bidang pendidikan. Nah, di bidang ekonomi, yaitu Presiden sudah mencanangkan tentang Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih itu diperuntukkan untuk bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 tahun pasal 33, bahwa semua pundi-pundi kekayaan alam ya itu harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. P3 harus menjadi bagian ya dari pelaksana-pelaksana yang mendistribusikan kegiatan-kegiatan ekonomi itu langsung kepada rakyat. Nah, kader-kader kami sudah saya perintahkan dan juga akan terus ya menjadi bagian yang melibatkan diri untuk mengeksekusi program-program pemerintah ya dalam hal ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ya yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yaitu seperti subsidi pupuk. Ada subsidi pupuk, tetapi rakyat pada saat mau bertani, berlabuh, ya pupuknya susah, belinya juga masih mahal. Ya. Kemudian bibit misalnya, kemudian subsidi gas, subsidi BBM. Nah, masyarakat juga masih banyak ditemukan ya di desa-desa. Kalau Mbak Jihan lewat daerah pedesaan itu masih jualan pakai botol ya, sehingga masyarakat membeli BBM, membeli bensin untuk mengisi motor dan mobilnya di botolan-botolan literan itu ya, dengan harga yang mahal. Bahkan bukan hanya di harga subsidi plus, bahkan di atas harga eceran rata-rata di luar subsidi. Lah, itulah P3 harus berperan untuk bagaimana distribusi ekonomi yang digelontorkan dari pusat itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat rakyat. Langsung gitu ya. Oke, baik. Jadi artinya untuk membangun trust tadi perlu menjadi bagian dengan cara terjun langsung gitu ya Pak, supaya manfaat-manfaat dari negara ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah Pak, itu dari faktor internalnya begitu Pak. Kalau untuk eksternalnya apakah ada opsi untuk melakukan aliansi politik barangkali Pak? Ya, saya tambahkan tadi, jadi kader P3 di seluruh Indonesia harus menjadi agen perubahan. Yes. Ya. Nah, kemudian yang disebut beraliansi ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, itu tidak mungkinlah ya, berdiri sendiri. Ya, selalu harus bermitra dan bekerja sama. Kolaborasi ya, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ya, kemudian kalau di bidang politik juga kita juga harus berkolaborasi pula ya. Dengan tentu ya pelaku politik yang lain, apalagi misalnya di parlemen ya, itu kan kita nggak bisa sendiri kan, itu kan juga harus bersama-sama ya dengan partai-partai lain. Tetapi yang kita kedepankan adalah tentu gagasan-gagasan yang harus kita perjuangkan, kemudian kita mampu memobilisasi dukungan dari pihak-pihak yang lain agar apa yang kita perjuangkan itu dapat tereksekusi di lapangan nantinya. Oke, Pak, gimana sih Pak menurut Pak Mar supaya P3 ini bisa terus relevan dengan zaman gitu ya Pak? Kita kan tahu kalau P3 itu kader-kadernya tuh religius begitu ya, sementara masih ada basis-basis lain yang teman-teman yang lebih modern, teman-teman lebih muda, Gen Z, milenial gitu kan Pak, supaya bisa tetap terangkul dan P3-nya juga tetap bisa relevan gitu dengan zaman. Ya, itulah masuk dari bagian transformasi itu tadi ya, bahwa P3 partai yang berasaskan Islam. Tapi Islam ini sebenarnya tidak kaku Mbak. Jadi Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, jadi Islam ini adalah untuk memfasilitasi semua umat. Semua umat. Ya, semua umat ya, karena Islam hadir, ya, Islam hadir itu adalah untuk kemaslahatan bagi umat. Ya, di dalamnya termasuk apa? Termasuk adalah menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Menegakkan keadilan, meneguhkan kebenaran, menjauhkan kebatilan. Sebab
berbagai macam tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tidak mungkinlah kita akan menjauhkan diri dari itu semua. Karena itu P3 sudah tentu akan menjadi pelopor, ya, untuk menjadi pelopor. Sebab akan melahirkan sebuah kesejahteraan itu kalau ada keadilan. Akan melahirkan sebuah pertumbuhan itu kalau ada kebijakan kebenaran. Jadi kebijakan kebenaran itulah akan menimbulkan keadilan. Keadilan itulah yang akan melahirkan sebuah pertumbuhan. Jadi supaya P3 itu bisa kembali, ya, dekat dengan rakyat, ya kita membangun kepercayaan yang hakiki bahwa memang tidak akan terlepas dari itu. Karena politik dengan usaha itu juga ini berbanding lurus. Jadi berpolitik tanpa ada kepercayaan masyarakat, tanpa ada kepercayaan publik, mustahil politik ini akan berdaya guna bagi kepercayaan terhadap masyarakat. Tidak mungkin akan berdaya guna menjadi sebuah kemaslahatan bagi umat. Ya. Berdagang juga sama. Ya. Kalau tidak dilandasi dengan kepercayaan, mana mungkin orang bisa dipercaya kemudian dia bisa berdagang. Jadi ini sejalan. Jadi kita harus melahirkan sebuah perilaku-perilaku, ya, yang bisa dipercaya, ya, diterima oleh publik, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini termasuk dalam cita-cita atau juga tema kita dalam transformasi nanti di dalam muktamar, itu termasuk itu yang harus kita bangun nanti, termasuk dalam susunan kepengurusan baru yang nanti mudah-mudahan bisa terbentuk yang menggambarkan bahwa P3 akan melangkah menuju transformasi untuk Indonesia. Mantap. Oke, muktamarnya akhir bulan ini ya Pak? Insya Allah muktamar kita selenggarakan nanti pada tanggal 27, 28, 29 September, akhir bulan ini. Temanya transformasi menuju P3 yang baru begitu ya Pak? Ya, P3 Amin. untuk Indonesia. P3 untuk Indonesia, luar biasa. Pak, tapi saya penasaran, sebetulnya kalau bicara tadi relevansi dengan teman-teman muda ini, untuk sekarang P3 tuh sudah seberapa banyak sih Pak anak muda yang atau kader-kader muda yang sudah terlibat begitu, dan barangkali ada program khusus yang dibuat memang untuk teman-teman yang masih bibit-bibit calon pemimpin di masa depan ini? Ada, sudah banyak ya, jadi yang sudah ada di dalam juga sudah banyak. Tetapi P3 akan terus bekerja, ya. P3 akan terus bekerja untuk menggait, ya. Ini para kaum milenial, generasi Z, ya, untuk bersama-sama bergandeng tangan berjuang, ya, bersama dengan Partai Persatuan Bangunan, ya, membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, amin. Pokoknya teman-teman muda ini karyakan aja Pak, karena kan biasanya anak-anak muda tuh semangatnya masih menggebu-gebu Pak. Iya, ya, termasuk Mbak Jihan nanti kalau bisa bergandeng tangan bersama dengan Partai Persatuan Bangunan. Kita bergandeng tangan semuanya. Sudah banyak yang sudah ada ya di kader-kader baik di daerah maupun di pusat, ya, yang sekarang menjadi bupati, wali kota, wakil wali kota, wakil bupati, kemudian yang jadi anggota DPRD, ya. Di seluruh Indonesia banyak, sudah ada yang umur 23 tahun, 26 tahun, ya, 30 tahun. Kami sudah banyak, kami sudah mempersiapkan kader-kader itu, dan kemudian nanti diharapkan nanti di pemilu tahun 2029, nanti setelah muktamar itu terus kita akan merekrut anak-anak milenial, ya, nanti untuk bersama dengan Partai Persatuan Bangunan untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman muda ditunggu kobaran semangatnya ya Pak ya? Ya, teman-teman di Tempo, partai kita terbuka ya, yang mau bergabung dipersilahkan ya, untuk kita bersama-sama. Demi Indonesia lebih baik. Oke, Pak, sebelum kita menutup rangkaian acara kita di Cakap-Cakap ini, kami punya satu segmen khusus yang mana nih Pak Amar harus menjawab dengan cepat, Pak, di antara dua pilihan yang saya sebutkan. Pak, nggak boleh mikir lama-lama tapi ya, Pak, ya? Gitu ya? Iya, harus spontan, Pak. Biasanya kalau mikir lama loh. Wah, Pak, ini nggak boleh lama tapi, Pak.
Oke, Bapak lebih suka aktivitas pagi hari atau malam hari? Saya beraktivitas banyak malam. Oh iya Pak? Ya. Saya kalau tidur pasti di atas jam 12. Wah, tapi tetap segar, bugar begini? Insya Allah, karena sudah terbiasa. Ya. Oke, jadi pilih malam hari ya? Malam. Oke, baik. Pertanyaan kedua, membaca buku atau berolahraga? Berolahraga. Oh ya, mantap. Pantesan, segar Pak. Oke, lanjut. Olahraganya kali ini berlari atau berenang? Berenang atau fitness? Oh, berenang atau fitness? Ya. Siap. Lanjut. Nah ini, coba Pak dijawab dengan cepat Pak. Ini Ya. Pak. Motor antik atau mobil antik? Motor antik, mobil antik. Ya nggak bisa Pak, harus pilih Dua-duanya. salah satu. Punya dua-duanya. Iya punya, saya tahu. Tapi kalau suruh milih, yang mana Ya, Pak? motor antik. Liburan bersama keluarga atau kerja? Kerja. Nah, pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir Pak. Ya. Kali ini tolong disebutkan 3 kata untuk P3. P3, berjuang untuk umat. Mantap, berjuang untuk umat ya Pak. Oke, luar biasa, terima kasih sekali Pak Mardiono atas waktunya sudah memperbolehkan Tempo join di aktivitas sehari-hari ya dari pagi sampai sore. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat Pak. Baik, terima kasih Mbak Jihan sudah mengundang saya. Siap. Semoga apa yang kita diskusikan itu bermanfaat bagi umat, Amin. untuk bangsa dan negara. Amin. Oke, dan Sobat Tempo semuanya, kita akan berjumpa lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Akhir kata saya Dewi Jihan dan Muhammad Mardiono. kita akan jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.